menantang, ya, kemudian banyak pelajaran, terakhirnya mengejutkan. Ya. Jadi itu mungkin sudah tahu Pilkada Metro. Karena banyak yang kaget. Biar kita juga terhindar dari basa-basi yang basi. Ya. Jadi kita harus sedikit ini di bawah. Karena sakit apa ya, lagi berdarah-darah tadi itu. Quote and quote ya, emang kecuali PKS kalau saya lihat. Di situ akan nampak. Tapi ya tetap kita sebetulnya PKS bukan untuk gagah-gagahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Iya, ini mungkin boleh sih Mas, maskernya dibuka boleh. Boleh ya. Iya. Ini mungkin penampilan pertama Mas Mufti di publik. Dalam hal ini publiknya bukan ini ya. Kalau publik di luar mungkin sudah kemana-mana kita kan. Iya. Tapi maksudnya yang sifatnya langsung kita dengar apa dari Mas Mufti setelah pasca pilkada ini, ya kan, Mas? Saya mau sedikit sharing kita nih. Ya. Gimana Mas rasanya kalah? Ya kebetulan dulu kita juga pernah kalah. Kembali nggak apa Mas? Sama dulu juga pernah kalah. Jadi ya mirip-mirip lah. Ya. Jadi menang 4 kali, tapi itu di legislatif, di eksekutif ini 2 kali, dulu wakil, sekarang di wali kotanya masih belum takdirnya, ya biasa aja. Yang jelas kita ikhtiarnya udah maksimal. Ya, ikhtiar sudah maksimal. Kita secara mental memang yang harus disiapkan siap kalahnya. Kalau menang mah nggak perlu disiapin, juga siap-siap aja. Iya, Mas. Gitu. Mas, apa yang mungkin yang menurut Mas Mufti evaluasi soal politik? Ya. Ini kenapa saya mau langsung to the point, karena biar kita juga terhindar dari basa-basi yang basi. Jadi kita harus sedikit ini. Nah, gimana Mas? Kalau menurut Mas Mufti, ini sudut pandang Mas Mufti saja, kita nggak perlu mikirin orang lain kan? Iya, politik dalam arti nilai kan ini sebuah sarana untuk kita menghadirkan kepemimpinan. Betul. Itu secara normatifnya. Terus cara-caranya, peraturan perundangan dan etik di sosial masyarakat juga sudah ada. Cuma kemudian capaian-capaian sebetulnya, mungkin yang ditanya Mas Herman, capaian-capaian politik ya. Bagi saya memang aktivitas politik menjadi sesuatu yang bisa sangat signifikan untuk kita menjadi orang yang punya manfaat besar, kontribusi besar di tengah kehidupan masyarakat. Dan saya dan kami orang parpol itu bergabung di partai politik karena sadar untuk itu. Jadi kita bergabung di sini untuk kemudian hadir di ranah publik, dan memang pada akhirnya ketika kita bisa signifikan di aktivitas politik, bisa memberikan hal yang maksimal, manfaatnya, kontribusi di tengah kehidupan masyarakat di ranah publik. Oke, jadi emang kalau saya sebenarnya sedikit banyak belajar lah dari Mas Mufti, bagaimana ilmu ikhlas, ilmu sabar, karena memang levelnya itu luar biasa. Dan saya akuin yang nyalon sampean, tapi saya kok yang terasa bagaimana gitu pada saat itu, ya kan. Ini kita kalau sudah 2021 udah selesai pilkada, kita normal kembali. Tapi artinya saya belajar banyak dari situ, dan mungkin itu juga saya pikir Mas Mufti harus tularkan ke kader-kader kita, bahwa perjuangan itu emang seperti itu mungkin ya. Dan tanggal 9 Desember dalam tanda kutip kekalahan yang kalau ibarat orang lagi berdarah-darah, tanggal 27 Desember atau 28
27 Desember saya dilantik jadi ketua DPW untuk yang kedua kalinya, padahal posisi lagi berdarah-darah. Betul. Itu juga tidak sederhana. Tapi ya itulah seorang politisi itu ada satu sifat yang nggak boleh hilang, adalah mental pejuangnya. Gitu. Kalau mental pejuang itu, jangankan kondisi sehat, dalam kondisi berdarah-darah pun dia harus bisa survive. Gitu. Harus mengerti bagaimana dia harus survive dalam kondisi yang bukan hanya tidak nyaman, bahkan tidak sebetulnya tidak sehat. Namanya berdarah-darah, harusnya masuk ICU atau minimal IGD dulu lah, minimal rawat inap. Tapi alhamdulillah sambil bekerja, sambil melakukan pemulihan sedikit banyak, hari ini saya bisa hadir di Rumah Ide Indonesia. Dan terima kasih, sebenarnya ini sudah 3-4 pekan yang lalu saya diundang, tapi kondisi saya memang belum memungkinkan. Mas, tapi ada ada anggapan, dan beberapa sih orang ngomong sama saya, Mufti itu akan habis kalau dia udah kalah pilkada, terus DPW PKS bukan dia lagi. Wah, itu Mufti kalau udah jatuh ketimpa tangga itu katanya. Nah itu kalau Mas Mufti melihat seandainya nih Mas, kita ngomong seandainya ya, itu Mas Mufti nggak jadi ketua DPW PKS Lampung lagi, apakah Mas Mufti mungkin akan keluar dari PKS jadi manusia biasa atau saya nggak ngerti gimana Mas? Enggak. Seandainya loh, kita ngomong seandainya. Sebagai ketua PKS juga saya manusia biasa kok. Jadi waktu itu asumsi saya juga nggak memungkinkan lah jadi ketua 2 periode PKS 2 periode, nggak memungkinkan. Kondisi Muswil kan pada posisi saya lagi sakit, lagi di bawah, bukan sakit lagi berdarah-darah tadi itu. Tapi yang sudah saya pikirkan tadi di awal, kita jauh lebih sudah menyiapkan mentalnya jika kalah ngapain. Walaupun tempur kita nggak terbayang mau kalah, sampai titik darah penghabisan kita harus menang. Apa yang saya lakukan adalah hal-hal yang menyebabkan kemenangan. Bahwa pada akhirnya kalah, mentalnya memang dari sebelum nyalon itu juga sudah saya siapkan. Sudah disiapkan. Maka kalau saya mengistilahkan, saya masuk dunia politik kan pada posisi saya masih mahasiswa. Waktu itu 2003 saya masih studi, bahkan masih bujang. Mencalonkan diri sebagai anggota DPRD itu saya masih kuliah, masih bujang, yang notabene apa yang saya pelajari di kampus S1 S2 ini sesuatu yang sebetulnya selain manfaat untuk diri saya, untuk masyarakat, ini juga sebuah aktivitas yang insya Allah nggak mati gaya dengan yang Allah berikan ke saya. Maka saya terpikir ketika saya tidak terlalu habis waktu di dunia politik, saya akan menjadi guru seperti sebelum saya aktivitas politik. Dan aktivitas mengajar memang mungkin yang formal di kampus, di sekolahan, tapi kan informalnya mengisi kajian-kajian, seminar-seminar yang kebetulan yang saya pelajari khususnya di S1 S2 kan sesuatu yang masih banyak yang membutuhkan, kira-kira seperti itu. Termasuk hari ini saya sudah memulai lagi buka kitab yang selama ini tidak terlalu banyak saya buka lagi, melakukan kegiatan mengajar tadi. Siap, itu luar biasa Mas. Tapi di tubuh PKS setelah pilkada ini berarti kita ikut 3 pilkada ya? 3 pilkada, yang 8 pilkada, tapi yang kader maju ada 3 dan semuanya masih belum mendapatkan kemenangan. Nah itu gimana Mas? Berarti kan begini, kalau saya kalau saya di perusahaan nih, ketika omset perusahaan tidak bagus, ya kan, tidak bisa ini, biasanya pilihannya adalah kita dipecat atau kita mengundurkan diri. Nah saya sebenarnya sedikit agak juga, kita 3 pilkada kader ikut kita kalah, tapi seorang Mufti masih jadi ketua DPW PKS. Nah ini menurut Mas Mufti sendiri sebuah gift apa gimana jadi seperti itu?
Jadi di PKS memang tidak ada ketua partai yang mencalonkan diri. Jadi paling nggak ada 2 tahap proses regenerasi kepemimpinan atau bahasa luarnya suksesi lah ya. Betul. Nah, ketika proses tahap 1 adalah jaring aspirasi dari kader, tahap 2 di pemira. Nah, hasil pemiranya itulah yang kemudian dikancah siapa-siapa yang secara akseptabilitas di tengah kader untuk menduduki kepemimpinan partai. Disodorkan ke level wilayah, tentu di DPTP dengan pimpinan tingkat pusat dan mereka yang menentukan. Jadi makanya saya sampaikan tadi kalau introspeksi diri mestinya bukan saya lagi ketua DPO-nya dan ini uniknya di PKS. Jadi saya juga nggak ada nyiapin diri untuk jadi ketua dan seterusnya. Justru ketika amanah diberikan ke saya melalui pada posisi saya lagi berdarah-darah, maka saya ya sambil berdarah sambil berlari. Kadang-kadang kan luka sembuh bukan dengan diobati, karena kita lebih bukan dengan aktivitas yang lain, luka kering sendiri kan. Memang kadang-kadang masalah ini selesai dengan berjalannya waktu. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi biarkan waktu menjawab ya. Karena saya juga punya masalah waktu itu, Mas. Jadi seiring berjalannya waktu jalan aja gitu kan. Sampai ke sebuah tempat juga. Jadi kalau saya boleh menyitir sedikit, kata Deddy Kobuser itu, kita sedih juga. Nggak apa-apa, jalanin saja, karena pasti itu akan dilewati. Pun ini berlaku untuk yang bahagia, yang senang, yang kaya raya apa segala macam. Ini juga nanti akan lewat. Akan tibanya kamu nanti tidak akan seperti itu. Jadi saya merenung itu, kayaknya memang jalan aja. Cuman bagaimana kita memang harus bersikap dalam kondisi apa gitu kan. Kalau orang mendapatkan nikmat kan konsepnya bersyukurnya ini gitu. Kalau lagi dalam tanda kutip dikasih ujian, cobaan, musibah bahkan yang dilakukan ini semuanya harus terukur dan tidak kemudian disorientasi gitu. Harus dijaga betul kefahaman dan tadi itu istilah Mas Herman tadi keikhlasan itu nggak boleh kemudian ditanggalkan gitu. Mas, tapi kita sudah ngasih selamat ke yang pemenang itu, bahkan seingat saya H+1 kalau kita sampai artinya malamnya saya lupa ya, jelas nggak sampai 1 kali 24 jam saya sudah sampai. Artinya kan legowo tadi nggak masalah gitu. Itu juga bagian dari sebuah kedewasaan berpolitik ya kan. Segala macam. Karena data yang di tim tabulasi kita memang nggak memungkinkan untuk kita melakukan upaya lain kecuali kemudian menerima itu. Oke. Mas, kita bergeser sedikit ke politik provinsi. Setelah jadi ketua DPP PKS nih, ya kan, kembali duduk. Saya pikir sejarah nih 2 periode baru kita ya. Maksudnya? Ada yang pernah 2 periode nggak ketua DPP PKS? Di Lampung. Kalau di Lampung ya, tapi di provinsi ada pernah ya. Artinya kan Mas Mufti pertama nih, perdana. Nah, apakah ada istilahnya evaluasi di tingkat DPW nih, ya kan? Apakah Mas Mufti juga ngerasa ya karena kita udah dewasa semua berpolitik ya kan, jadi gini. Nah itu gimana Mas? Apa langkah Mas Mufti? Karena begini, saya pikir saya quote and quote ya, emang kecuali PKS kalau saya lihat politik itu akan semakin kuat, semakin dia bisa mengakar ketika dia jadi eksekutif. Nah saya lihat di sini PKS di Lampung khususnya, saya pikir PKS kayaknya ada nggak Mas yang artinya
memang saya akuin hanya PKS yang kayaknya kekuatan himpunan kadernya yang luar biasa. Jadi nggak di eksekutif aja begitu, gimana di eksekutif ya kan? Nah, ini pertanyaannya ketika habis pilkada kemarin, ada nggak Mas Mufti misal bagaimana mengkonsolidasikan biar PKS khususnya di 2024 ya, kita bertarung lagi di 2024 itu bagaimana? Bahkan pilkada serentak masih kemungkinan probabilitas sangat tinggi, walaupun belum diketok. Arahnya kayaknya ke situ. Saya juga ngamatin skala nasional Mas. Saya lihat emang masih ada sangat dinamis. Contoh aja sekarang wali kota dilantik sekdal, waduh. Jadi emang luar biasa. Nah, gimana Mas? Kita kembali ke PKS tadi. Kalau kita sebetulnya kan di PKS mencalonkan kader untuk kepala daerah dari 2005. Betul. 2005 Pak Insinyur Abdul Hakim di Bandar Lampung. Betul. Pak Hufron Aziz wakilnya Pak Kiswoto ya kalau Kiswoto atau apa di Lampung Selatan. Belum berhasil. 2010 kita majukan 5 kader, belum berhasil. 2015 2 atau 3 kader, 3 tapi almarhum 1 di Lampung Timur. Sekarang 3 lagi. Tapi ya tetap kita sebetulnya PKS bukan untuk gagah-gagahan, kita ingin memberikan kontribusi lebih sebetulnya supaya PKS dengan visi misi falsafah dasarnya, platform pembangunannya ingin lebih bisa dirasakan, karena semua yang ada di PKS ini akan lebih bisa dirasakan manfaatnya itu kalau kami di eksekutif. Betul. Di legislatif tetap ada. Tapi jika di kalau legislatif saya yakin kuat banget PKS itu. Nah, justru itu tantangan PKS Lampung lah ya, khususnya kan di beberapa provinsi sudah bisa mencapainya. Sumbar ini bahkan hat-trick benar Sumbar ya. Gila itu. Kotanya ini udah periode kedua. Dan seterusnya. Depok ini udah 4 kali menang ya. Jabar aja kita geser. Ya karena kemarin harusnya nyalon gubernur. Nah, singkat cerita, kalau capaian eksekutif kemudian belum berhasil, pada 3 pemilu setelah dalam tanda kutip belum berhasilnya PKS Lampung di eksekutif, relatif tidak terlalu berpengaruh di capaian legislatifnya. Betul. Contoh 2005 kita nyalonkan 2 tokoh utamanya, dalam tanda kutip gagal. Betul. Tapi di 2009 naik gitu kan. Itu saya. 2010 5 kader maju, gagal semua. Tapi 2015 naik dari 6 kursi, 7 kursi, sekarang bahkan 9 kursi. Betul. Setelah kalah di 2015 semuanya juga. Malah 9. Nah, jadi memang medan tempurnya legislatif dan eksekutif itu memang beda. Gitu. Dan mudah-mudahan kalau berharapnya PKS itu 2022-2023 ada pilkada. Betul. Itu yang sedang diperjuangkan di fraksi DPR RI. Tapi seandainya tidak pun, berarti di periode kemurusan kami yang sekarang harus menyiapkan 16 titik untuk tempur serentak di 16 titik kan. 15 kabupaten kota plus gubernur. Benar. Saya kira ya kita senyumin aja. Mudah-mudahan dari 16 ya dapatlah 10-20%, 1-3 kader bisa masuk, kira-kira seperti itu. Mas, ini pertanyaan kunci juga ini. Apa langkah Mufti setelah ini? Nah ini nggak boleh Mas, ini jawabnya harus jelas. Jadi nggak boleh lihat nanti ya. Nah, ini harus jelas. Sebagai ketua DPW. Jadi saya begini, saya tangkapnya kayaknya seorang Mufti, seorang ketua DPW kayaknya harus jadi sesuatu. Dalam artian bisa legislatif, apakah provinsi, apakah nasional, tetap harus berkiprah. Nah, saya mau tanya Mas Mufti, kondisi berdarah ini mau jadi apa? Seorang Mufti ya. Ini bukan kita ngomongin yang lain, kita seorang Mufti. Apa ini Mas Mufti? Yang jelas ada 3 tahun lebih untuk saya memimpin partai dan dengannya insya Allah ini luka juga kayaknya sudah nggak begitu terasa amat karena sudah bekerja. Selama 3 tahun ini saya harus memberikan sumbangsih terbaik baik untuk keluarga besar PKS ataupun ke masyarakat. Kan juga PKS ini harus hadir memberikan manfaat ke masyarakat, trust, merasakan dan seterusnya.
Dan saya kira nanti saat pendaftaran legislatif di 2023 bulan Juni atau Juli ya, dari daftaran di rancang KPU RI, di situ akan nampak tokoh-tokoh partai di internal PKS siapa akan kemana. Jadi saya kira 2 tahun menuju 2023 ini kita bekerja saja seperti selama ini kita melakukan. Nanti pasti akan ada istilahnya tempat hinggap yang pas untuk masing-masing tokoh internal PKS, termasuk tentu saya sebagai Ahmad Mufti Salim, apakah mau ke provinsi lagi, apakah mau nasional ke RI atau ke eksekutif, kan nanti ini hitungan kami kalau nanti yang menang di RUU Pilkada ini serentak dengan Pilpres, pemilu, maka kita harus menyiapkan semuanya dalam satu waktu. Betul. Misalkan si A akan kita calonkan menjadi kepala daerah, maka sudah nggak perlu nyalon ke yang lain-lain. Dia ke DPRD. Kalau kemarin kan 2019 saya nyalon ke DPRD provinsi, baru berapa bulan harus mundur. Betul. Kalau besok enggak, yang memang mau kita proyeksi ke eksekutif sejak awal memang eksekutif. Nah, maka 2 tahun inilah saya kira semua pimpinan, semua kader, termasuk tokoh kita undang bergabung ke PKS untuk kemudian nanti pada akhirnya di 2023 siapa mau kita proyeksikan apa. Gitu. Dan karena ini ranahnya publik, saya selain menyiapkan di internal kader dan para pimpinan, kita mengundang tokoh masyarakat yang memang punya niat untuk kontribusi di tengah publik masyarakatnya di ranah politik kepemimpinan daerah. Kita undang, walaupun sekali lagi PKS pinginnya ada 2022-2023 tapi kalau serentak berarti kami membuka peluang besar itu calon kepala daerah yang nomor 1 16 orang, yang nomor 2 16 orang, legislatifnya berapa ratus kursi. Asli. Saya kira ini harus untuk PKS bisa memenangkan kontestasi 2024 harus berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa memahami kemudian satu pandangan dengan visi misinya PKS. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengundang para tokoh yang belum punya afiliasi partai politik tapi punya keinginan masuk ke ranah kontestasi politik. PKS terbuka secara keluarga besar, terbuka untuk menghimpun. Saya kira itu. Mas, saya pengen dengar 3 kata dari Mas Mufti nih. 3 kata loh. Jadi kata dia boleh berdiri sendiri-sendiri katanya. Jangan misalnya saya suka kamu, kan itu nyambung. Ini 3 kata. Saya pengen 3 kata soal Pilkada Metro. Apa? 3 kata Pilkada Metro. 3 kata. Menantang, kemudian banyak pelajaran, terakhirnya mengejutkan. Ya. Jadi itu mungkin sudah tahu Pilkada Metro. Karena banyak yang kaget. Yang menang kaget, yang kalah kaget bareng. Masyarakatnya pun kaget. Bareng. Iya. Benar. Nah, Mas, kita geser dari politik. Mas, saya dapat info Mas Mufti kena COVID. Ya, kalau diputuskan COVID karena pakai alat itu tanggal 17 Januari. 17 Januari ya. 17 Januari. Mas, apa rasanya kena COVID? Kalau biar siapa tahu ini. Kalau dari cerita-cerita dari cerita-cerita, alhamdulillah yang saya rasakan gejalanya bukan yang mengkhawatirkan itu. Kebetulan saya dari SMP itu sudah punya sakit MAH, pernah sekali tipes juga. Adalah selama hidup saya ini memang masalah banyak di lambung sejak masih SMP. Kurang lebih yang saya rasakan mirip MAH atau tipes, bahkan tidak lebih serius daripada yang pernah saya lakukan. Jadi nggak terlalu ekstrim amat. Saya nggak sampai merasa perlu dirawat di rumah sakit, tapi dirawat di rumah. Yang saya rasakan gejala istilahnya kayak orang sakit juga cuma 3 hari. Mas, pas kena COVID nih,
Kan kita sering baca berita tuh orang meninggal COVID, mati COVID. Mas Mufti kepikiran mati nggak tuh Mas? Pas kena COVID Ya, kalau mati gua nih. Ya kan? Kayaknya. Nah itu gimana Mas? Ada nggak? Khawatirnya karena COVID yang saya derita, Ya. kemudian takut dalam artian kayaknya saya mau mati. Enggak. Takut mati kan memang sepanjang Ya, itu kita harus sepanjang itu harus supaya mati, beramal betul. soleh kan. Gara-gara COVID-nya? Ya. Gara-gara COVID-nya Karena nggak? nggak ada gejala yang Sampai, mengkhawatirkan. sampai. Misalkan bahkan yang indera penciuman hilang, alhamdulillah. Enggak. Sesak nafas, enggak. Rasa juga enggak. Jadi yang saya rasakan itu batuk yang apa namanya indikasi COVID-nya sama di lambung tadi itu ada 3 hari lah, ada muntahnya sesekali, ada apa diarenya itu mungkin, tapi kan itu umum yang biasa. Kita mah biasa. Dan makan masih enak. Iya, nah. Kata apa? Ungkapan kita ungkapan kita semua lah. Sakit apapun kalau makan masih enak, insya Allah masih panjang umur. Karena ada pamil juga gini Mas. Kadang-kadang untuk ngetes nggak usah sibuk-sibuk rapid swab segala macam. Dalam ruangan kita berdua kentut salah satu. Kalau masih kebawaan kentut kita negatif. Jadi sampai ada pamil begitu kan. Artinya saking kita tuh apa ya kan? Maka saya nggak ada melewati yang saya nggak bisa mencium apa kebutuhan indera penciuman, nggak ada juga. Nggak ada. Jadi nggak sempat nggak ada khawatir, cuman begitu sakit 3-4 hari kan, batuk masih berlanjut, masih dikirim obat batuk lagi sama apa namanya klinik yang saya berobat kan. Kemudian di hari ke-8 sudah mau sehat itu ada dokter nyarankan coba dirapid, padahal udah mau kayak perasaan masih mau sembuh, sudah mau sembuh, cuman batuknya memang dirapid reaktif, kemudian ke Abdul Muluk kita PCR positif, ya udah diisolasi mandiri. Tapi di dalam suasana isolasi juga apa namanya secara umum juga nggak ada yang mengkhawatirkan. Artinya khawatir boleh, tapi tidak boleh paranoid panik juga ya. Bahkan pasti kita sepakat juga bisa jadi yang membuat semakin terpuruk kondisi paranoid kalau kemudian terlalu panik. Jadi kita memang kalau saya sih termasuk yang memang ada gejala dan COVID itu memang ada, cuman jangan kemudian diperburuk dengan psikologis kita yang kemudian apa istilahnya paranoid atau panik. Saya kira itu untuk sharing ya. Sharing ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak terpapar. Makanya saya boleh tadi saya tutup aja. Kalau teorinya justru yang orang kayak saya udah antibody, bukan COVID-nya sudah lemah kan? Iya benar. Atau bahkan mungkin sudah dan seterusnya. Tapi kan prokes juga harus. Mohon maaf ini nggak begitu mendekat gitu. Karena selama 2 pekan dan sampai sekarang akhirnya saya terbiasa untuk lebih sayang ke teman bicara saya, jaga jarak, kayak makan habis ngobrol makan saya lebih menjauhkan, makan nggak bisa nggak bisa pakai masker masalahnya. Masker saya nggak masker yang tengahnya disobek misalnya. Itu menarik. Jadi nih Mas kasih pesan dong untuk anak muda yang mungkin pengen masuk politik, pengen berkontribusi lebih kan. Apa nih yang perlu disiapin, apa yang perlu dianuin nih sebagai saya masuk politik juga relatif masih nggak tua-tua amat lah, usia 28 tahun kan saya menjadi anggota DPRD. Nah untuk kaula muda, sisi positif di politik ini, Anda yang kemudian nanti dalam tanda kutip sukses di dunia politik, manfaat Anda akan lebih besar dibanding mungkin segmen lain lah ya, sektor lain. Di politik itu menjadi anggota DPRD aja level kabupaten kota itu sudah signifikan. Nanti jadi dulu nanti saya kasih tahu bagaimana supaya jadi anggota DPRD yang manfaat ya. Anak muda maksudnya. Jadi itu kalau sementara itu sifat doktrinnya, bahwa ketika di politik itu sukses kita akan banyak menghadirkan manfaat. Jadi bagi teman-teman kaula muda yang ingin masuk ini diyakini dulu akan didapatkan, bahwa belum kebayang nanti belajarlah ya kan, harus tanya dan seterusnya. Tapi paling tidak kalau kiatnya teman-teman kaula muda
bahwa 2024 pemilih muda 35 tahun ke bawah itu sudah lebih 50%. Betul. Dan saya kira ini kesempatan kaula muda untuk berkiprah. Tapi pahami bahwa kita hadir di dunia politik harus orientasi utamanya adalah menghadirkan kebermanfaatan. Jangan nyari duit, nyari jabatan itu udah otomatis karena politik itu isinya jabatan, duit itu nggak usah dicari. Betul. Sesuatu yang pasti dapat itu nggak usah dicari. Betul. Justru yang harus kita cari, saya menjadi pelaku politik apalagi yang berhasil, prestasi apa, kontribusi apa, manfaat apa yang harus saya maksimalkan di tengah masyarakat. Karena itu yang banyak politisi nggak, dalam tanda kutip, nggak berhasil gitu. Akhirnya kepercayaannya nggak panjang, hanya sebentar orang sudah berharap kapan selesai sih itu dan seterusnya. Nah ini, maka kalau punya orientasi kuat, kemudian ini ada ceruk yang besar untuk kaula muda, monggo ini manfaatkan. Dan tentu karena kontestasi politik adalah meyakinkan voters, ya lakukan langkah-langkah supaya nanti voters khususnya yang segmen entitas kaula muda ini bisa betul-betul tertarik untuk milih Anda. Pasti harus kita bergaul, menghadirkan hal-hal yang bisa meyakinkan mereka memang saya harus titip nih amanah publik yang hak warga negara ke si A, si B yang baru usia 25 misalkan, usia 30 misalkan. Dan saya justru mengajak kaula muda ini yang masih belum kenal politik, berkenalan dikit nggak apa-apa. Kalau yang sudah mulai dinikmati, kemudian ujungnya saya ingin memberikan semacam doktrin, tapi saya paling tidak karena sudah 16-17 tahun di politik, mudah-mudahan ada yang percaya. Ketika Anda sukses di dunia politik dan dengan orientasi yang masih baik, Anda akan menjadi orang yang terus bermanfaat lebih dibanding kalau di aktivitas luar politik. Oke. Siap. Itu. Mantap. Sama ini Mas, kasih apa itu? Satu patah dua patah kata untuk wali kota Metro terpilih, karena ini bentar lagi dilantik nih 28 Februari atau? Saya kira termasuk yang sudah menjabat kepada yang sudah menjabat, mudah-mudahan prestasi-prestasinya selain ini menjadi kepuasan pastikan untuk diri dan keluarga besarnya termasuk tim suksesnya, mudah-mudahan juga menjadi pahala. Kekurangannya mudah-mudahan ya bisa jadi pelajaran bagi yang melanjutkan untuk kemudian diperbaiki. Dan tentu terima kasih untuk Metro kepada Pak Haji Ahmad Pairin dan Pak Abi Johan ya, mudah-mudahan semua jadi amal baik. Setelah ini beliau berdua lebih juga tetap menghadirkan manfaat di tengah masyarakat. Nah untuk Pak Wahdi dan Pak Komaru, selamat memimpin Metro. Kalau info media tanggal 26 nanti akan mulai pemimpinan Metro, mudah-mudahan jangan kemudian gagap, gugup dan janji politik jawab pasti kalau janji politik itu nggak usah diingat, itu wajib ya. Tapi beberapa kali kan di debat publik saya selalu men-challenge poin ini, jangan terlalu gugup gagap, segera capai targetan 100 hari kerja Waru. Mudah-mudahan pijakannya kuat sehingga 100 hari kerja bisa meyakinkan publik, dan bukan hanya meyakinkan, masyarakat Metro langsung bisa merasakan kami tidak salah pilih di Pilwakot kemarin, kira-kira seperti itu. Selamat untuk beliau berdua, sehat selalu, dan untuk masyarakat Metro mudah-mudahan semua sehat, COVID segera selesai dari daerah kita, sehingga kita bisa normal kembali, bukan hanya normal tapi memang sudah normal secara kehidupan ekonomi ya, termasuk. Saya kira itu. Oke, sip. Thank you Mas Mufti. Terima kasih. Sudah jauh-jauh dari Bandar Lampung meluangkan waktunya nih, kami terima kasih sekali. Sama-sama. Ini wadah baru untuk kita ke masyarakat. Ya, mungkin sedikit untuk, walaupun saya kira di beberapa kesempatan saya menyampaikan kepada masyarakat Metro, terima kasih atas semua apresiasi dan dukungan.
walaupun belum cukup untuk menjadi wali kota, dan mohon maaf atas berbagai hal yang mungkin membuat tidak nyaman masyarakat Metro, termasuk tentu kontestan Pilwakot kemarin, Mbak Ana, Mas Fris, kemudian Pak Ampian, Mas Rudi, termasuk yang memenangkan kontestasi. Mohon maaf, saya tetap berharap yang menang bisa sukses memimpin Kota Metro, yang kalah Allah berikan ganti yang lebih manfaat, lebih bisa hadir juga di tengah kehidupan, untuk kita bisa lebih menghadirkan manfaat dengan cara bukan jadi wali kota atau wakil wali kota. Saya kira itu. Siap. Oke, thank you Mas. Yuk.